Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Abibawa, mata kuliah Bahasa Indonesia di Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. 92 tahun semenjak tercetusnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang lalu, pemuda dari berbagai daerah, suku, dan agama membulatkan tekad untuk berkumpul dan menyatukan persepsi sehingga menghasilkan putusan dengan mengikrarkan 3 butir sumpah bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Salah satu butir sumpah yang menjadi identitas persamaan dalam bertanah air dan berbangsa adalah bahasa. Bahasa berperan sebagai ciri identitas simbolis, sosial, semiotis, dan kultural ekspresif dalam identifikasi suatu kelompok masyarakat penutur yang variatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia secara resmi diperkenalkan pada saat itu. Namun jauh sebelumnya, bahasa Indonesia telah menunjukkan eksistensinya di berbagai daerah di Nusantara, bahkan sampai ke negara lain dalam hinggai lingua franca. Dengan demikian, secara tidak sadar bahwa bahasa Indonesia dapat dipahami dan dituturkan oleh masyarakat di Nusantara hingga saat ini. Bahasa Indonesia dalam tahap penyempurnaannya tentu saja mengalami berbagai tahapan ejaan, lafal, dan gramatikal karena kedinamikannya. Bahasa tentu saja berkembang dan menyesuaikan dalam pemakaiannya pada zaman tertentu. Dari sisi ejaan, tercatat bahwa ejaan bahasa Indonesia yang pernah dipakai sebagai aturan dalam penulisan yaitu ejaan Suwandi, ejaan Pembaruan, ejaan Melindo, ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, serta ejaan Bahasa Indonesia. Ketujuh ejaan tersebut secara resmi digunakan pada kurun waktu tertentu. Selain itu juga sering perubahan sistem ejaan secara substansi dilakukan agar penggunaan bahasa Indonesia lebih efektif dan fleksibel dalam aspek lisan maupun tulisan. Dengan keterbatasan sistem ejaan yang memadai, maka bahasa Indonesia berpotensi sebagai bahasa internasional. Potensi tersebut juga berdampak besar dalam menggunakan bahasa yang lebih sederhana sehingga dapat mempengaruhi minat dan ketertarikan negara lain untuk mempelajari bahasa Indonesia. Penunjang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah mempunyai dasar hukum yang legal dan aturan hukum lainnya. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Buku Bahasa Indonesia, serta Pedoman Umum Peristilahan Indonesia. Selain itu, kosakata bahasa Indonesia dapat diidentifikasi melalui kamus daring, sistem ejaan yang fleksibel, dan gramatikalnya berlaku umum. Upaya internasionalisasi bahasa Indonesia seharusnya direalisasikan menimbang bahwa bahasa Indonesia sudah memenuhi